Hanya 1 miliar. Nanrong Zui. Biar ku bilang. Tanpa aku, grup Rock Sui. Tamat riwayatnya. Apa hubungannya grup Rongsu denganmu? Presentasi grup Rongsu sangat bagus. Keluarga Kekaisaran Liku berinvestasi. Keluarga Zhang kami juga berinvestasi. Bagus. Selamat Jianfang, menyelesaikan tahap ketiga. Misi posisi abadi Dewa Kekayaan. Langkah selanjutnya, jumlah pengeluaran hancur kritis. Silakan belanjakan 2 miliar dalam 10 hari. 2 miliar telah disetorkan ke rekening bankmu. Waktunya semakin singkat, tetapi jumlah pengeluaran terus meningkat drastis. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Apa? Kau bilang Faseladon berurat emas telah muncul kembali. Ruang konferensi lelang. Ayah, ku dengar kau bilang Faseladon berurat emas kesayangan ibuku ada di pelelangan ini. Benarkah? Benarkah? Nanrong Li, kepala keluarga Nanrong. Memang. Harta karun ini memiliki banyak barang palsu di pasaran, sehingga sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Aku ingin tahu apakah yang ini asli atau palsu. Paman Nanron. Jangan khawatir. Zugan, putra sulung keluarga Su. Kurasa ini putrimu. Nanrong Zui. Sungguh cantik jelita. Sampai ikan tenggelam dan angsa jatuh dari langit. Lamaran ini aku terima. Lamaran pernikahan? Lamaran pernikahan apa? Ini juga keinginan ibumu. Saat beliau wafat, siapapun yang menemukan Faseladon berurat emas akan kujodohkan denganmu. Apa? Aku tidak setuju. Zuel, jangan khawatir. Tuan Tan Pakar Tan, pakar penilai barang antik. adalah seorang ahli penilaian. Saya membayar mahar untuk mengundangnya. Dikatakan bahwa dia telah menilai lebih dari 1000 barang antik di bidang ini. Hari ini, jika Faseladon berurat emas terautentikasi, saya tidak akan tanggung-tanggung untuk mendapatkannya. Permisi Paman. Maaf saya lancang, tapi saya bisa berjanji bahwa Faseladon berurat emas ini hanya kontribusi saya untuk hadiah pertunangan kami untuk keluarga Nanrong, asal Paman setuju dengan pernikahan saya dengan Zuel saat itu. Zugan, iya. Kau bilang lelangnya bahkan belum dimulai. Dan kau sudah sangat bersemangat membicarakan pernikahan. Jika kau benar-benar mencintainya, apa kau ingin menikahinya atau hanya ingin tidur dengannya? Kamu ngapain? Berani-beraninya kau bicara omong kosong di sini. Suga, biar aku perkenalkan. Pacarku, Jiang Fang. Jiang Fang. Jadi kamu orang bodoh yang ceweknya dicuri sama keluarga Wang, satpam idiot. Apel. Kamu juga ngerti tentang barang antik. Apakah aku paham barang antik atau tidak, itu tidak penting. Aku punya uang. Rencanaku adalah membeli semuanya di pelelangan hari ini. Semuanya. Hahaha. Beli semuanya. Beli apa semuanya? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Keluarga Su yang remeh. Di mata Jiang Fang ini, bahkan tidak layak disebut. Kodok nganga ambisi di luar kemampuanmu. Gede banget omongannya. Bocah. Jangan kepedean. Kalau gue gak bikin lo kehilangan segalanya hari ini, nama gue bukan Su. Ruby Hiel, baguslah. Aku tidak bisa meminta lebih. Kamu. Rumah lelang. Semuanya. Yafei, dari perusahaan perdagangan 9 naga. Perusahaan perdagangan 9 naga kami, lelang, akan segera dimulai. Sahabat muda, barusan kau mempermalukan Tuan Muda Su. Tunggu sebentar. Dia pasti akan membiarkanmu begitu saja. Jangan khawatir, Paman. Di pelelangan, penawar tertinggi yang menang. Dalam hal ini, aku cukup percaya diri. Tapi, Jiang Fang, Sugang punya ahli bersamanya. Yakin kau bisa menangani ini? Apa memahami barang antik benar-benar sepenting itu? Harap sajikan barang pertama. Ini adalah barang lelang pertama perusahaan perdagangan 9 naga kami. Barang lelang pertama, sepotong giok hitam, yang dibuat dengan ahli, halus dan lembut. Pemakaian yang lama, bahkan dapat meningkatkan kesehatan dan menjaga keremajaan. Harga awal, 1 juta. Setiap kenaikan, tidak boleh kurang dari 100.000. Gak buruk juga beli giok ini. Terus kasih ke Xiao Sui.
10 juta. Tuan Muda Chu benar-benar kaya. Menawar 10 juta. Adakah tawaran lain? 20 juta. Jiang Fang, kau benar-benar akan menyinggung Tuan Muda Su. Demi aku, Sobat muda, keluarga Su adalah pemain besar dalam industri barang antik ibu kota kekaisaran. Kalau kamu bertindak sembrono begini, takutnya bahkan keluarga Nanrong gak bakal bisa lindungi kamu. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Besar. Tapi, aku benar-benar tidak takut. Anda, Dasar goblok. Berani-beraninya kau rebut ini dariku. Kau cari mati? Ada apa, Tuan Su? Jangan bilang kau bangkrut. Mau mengancam Turgia? Omong kosong. Apa aku kehabisan duit lagi? 30 juta. 40 juta. Tahun. Haha. Tuan Zhou, masih ada fasladan berlapis emas yang akan datang. Harta karun seperti itu, gak perlu repot-repot sama bocah itu. Deal pinta ini sudah melebihi nilai aslinya. Biarkan dia dulu. Tunggu saja nanti. Akan kubuat dia membayar. Tuan ini menawar 40 juta. 40 juta sekali. 40 juta 2 kali. 40 juta 3 kali. Terjual. 40 juta. $40 juta ini, giok tinta bukan apa-apa. Nona Su, ini milikmu. Saya. Giok tinta 40 juta. Ku bilang mau ku berikan, dan ku lakukan. Anak muda ini benar-benar suka hambur-hamburkan uang. Gue penasaran, keluarga terpandang mana? Asal-usul Tuan Muda Jin ini, belum pernah dengar namanya sebelumnya. Mamang, dengan taipan kelas atas di sini, kurasa hari ini, barang yang kita incar, bakal zone. Omong kosong. Taipan kelas atas apa? Dia itu idiot. Satpam. Rendahan. Nah, 40 juta? Kau pikir kau bisa keluarin duit sebanyak itu? Harus. Ya. Anak muda, kamu nggak boleh pakai uang hasil dari payah Zuel buat foya-foya begini. Ayah, apa yang kau bicarakan? Jiang Fang sebelumnya, untuk membantuku memenangkan tawaran, mengeluarkan 1 miliar, hanya 40 juta, baginya. Bukan apa-apa. 1 miliar. Iya, Dia luar biasa. Baiklah. Aku mau bukti dana. Ada keberatan, Paman? Keluargaku, Zhu terkenal di seluruh ibu kota kekaisaran sebagai keluarga terhormat. Bahkan aku, Zugan, gak berani. Foya-foya begitu. Putrimu bawa si tolol ini ke sini. Dia berani-beraninya nawar 40 juta untuk beli giok tinta ini. Kau benar-benar anggap uang bukan apa-apa. Paman, aku mungkin tidak tahu banyak tentang menilai harta karun, tapi uang, aku benar-benar memilikinya. gampang ngomong. Anak muda, di dunia barang antik, amali banget kalau menyombongkan diri. Kakek tua ini sudah berkecimpung di bisnis ini selama beberapa dekade. Sudah lihat ratusan, bahkan ribuan orang kaya. Tapi kakek belum pernah dengar ada yang bermarga Jian. Hanya karena kau belum melihatnya bukan berarti itu tidak ada. Kau cukup bodoh kalau begitu. Berani sekali kau, dasar bedeba, Tuan Muda Zhu. Saya memberanikan diri meminta Tuan Muda Zhu untuk turun tangan dan menghukum orang gila ini. Baiklah. Ada yang datang. Verifikasi dana. Cek aja, nanti ketahuan kaya atau miskin. Verifikasi berhasil. Tuan Muda Zhu, kartu Anda. Orang yang benar-benar hebat, kemanapun dia pergi. Punya kekuatan sejati, gak kayak orang-orang tertentu. Harga diri. Gengsi, lebih penting dari segalanya. Kantong kosong. Tapi sok jaga image. Kau, Betul. Kaya apa enggak? Gak perlu banyak bacot. Temperamen dan pembawaan langsung kelihatan, kok. Gak kayak orang-orang. Begitu datang, orangnya udah miskin banget. Tuan Jing, apakah Anda bersedia menunjukkan kartu bank Anda? Biar kami verifikasi dananya. Kalian berdua, tua dan muda, menyanyikan lagu yang sama, pertunjukan yang cukup bagus. Verifikasi boleh saja, tapi memverifikasi hanya karena kau mengatakannya. Bukankah itu membuatku kehilangan muka?
Bagaimana jika aku lulus? Jika verifikasi Anda berhasil, barang lelang pertama kami akan dikirimkan sesuai janji. Sebagai tambahan, kami juga akan menghadiahi Anda kartu VIP tertinggi, Kamar Dagang Kowloon, untuk semua tempat usaha di bawah Kamar Dagang Kowloon. Batas pengeluaran Anda adalah 100 juta. Cukup. Aku bahkan tidak bisa menghabiskan semua uang ini. Jangan berani-berani memberiku lebih banyak uang. Bahkan sekarang, anak muda Jiang tetap tenang dan kalem. Mungkinkah dia benar-benar punya backing? Baiklah. Kalau begitu, buktikan. Bocah tengil. Kalau kamu memang bisa menghasilkan uangnya, gue bakal sungkem sama lo. Baiklah. Jadi, sepakat. Verifikasi berhasil. Tuan Muda Jiing, kartu Anda. Kau bilang jika aku lulus verifikasi, kau akan berlutut dan bersujud padaku. Apa maksudmu? Dasar goblok, berani-beraninya kau mengejekku. Kau cari mati. Tuan Muda Chu, kami memperlakukan semua tamu dengan hormat. Kalau mau mengamuk, silakan di tempat lain. Di wilayah Kamar Dagang Kowloon ini, kesombongan keluarga Chu Anda tidak berlaku. Gak salah nih, Tuan Muda keluarga Su, selama bertahun-tahun. Dia udah biasa berlagak semena-mena di ibu kota kekaisaran. Sekarang lihat, dia ketemu tandingannya. Bagaimana kalau begini, Tuan Muda Zhu, kau berlutut dan bersujud padaku sekarang, dan kita akan menganggap masalah ini selesai. Gue kepalaku copot. Siapa yang tahu kamu punya duit apa enggak? Kamu ngeluarin kartu ban dari kantongmu. Bukan berarti itu punya kamu. Mungkin sebelum masuk ke tempat acara, Nanrong Zue memberikannya padamu. Jangan bicara omong kosong. Dia hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Kayaknya, si Jian ini, beneran jangan dinilai dari penampilannya. Oh, jangan ketipu sama bocah ini. Ketipu. Bocah, apa lo beneran gak tahu gimana nulis kata mati? Saya. Cukup. Di wilayah persekutuan 9 naga gue, bukan tempatnya keluarga Cilo bertingkah. Ya Fei, berani kamu mukul aku? Apa? Keluarga Chu gue nggak boleh disentuh? Kalau berani macam-macam lagi, mengganggu ketertiban tempat ini, gue nggak cuma bakal mukul lo, tapi juga bakal gue usir. Mulai sekarang, gue bakal putuskan semua urusan bisnis dengan keluarga Fu lo. Gue tantang lo, coba aja. Kamu. Baiklah. Sialan. Bukannya kamu cuma cowok cakep yang ngandelin perempuan buat hidup? Kita lihat saja nanti. Gue bawa beberapa ratus juta hari ini. Gue bakal lawan lo hari ini. Apa kau tidak menginginkan Fasladon berurat emas? Jiang Fang, apa yang harus kita lakukan? Pelangan berikutnya mungkin tidak akan berjalan lancar. Jangan khawatir. Soal menghabiskan uang, aku tidak takut padanya. Lihat saja, hari ini, Fasladon berurat emas ini akan menjadi milikmu. Tenang. Pergi. Silakan hadirkan barang lelang kedua. Lukisan pemandangan ini adalah mahakarya dari 2000 tahun yang lalu yang diwariskan hingga hari ini. Lukisan pemandangan semesta. Harga awal 10 juta. Lukisan lanskap semesta ini asli apa palsu? Seni lukis yang luar biasa. Di atasnya, ada cap dari pelukis istana dan para maestro dari berbagai dinasti. Teksturnya juga cocok. Kayaknya ini barang asli. Kalau lukisan ini asli, harganya bisa naik berkali-kali lipat. Lukisan lanskap semesta ini? Keluarga Zhu gue harus memilikinya. Gue tawar 50 juta. Aku tawar. The film was 100 translated juta. and narrated by N Media. Bocah, apa kau tidak mendengarku? Ku bilang keluarga Zuku harus memilikinya. Tuan Muda Zhu ingin Anda menaikkan harganya. Sialan. Setelah lelang, keluarga Zhu gue bakal bikin lo berharap lo mati. Saya tawar 300 juta. 400 juta. Jiang, sudah selesai? Lelang ini dimenangkan penawar tertinggi. Kalau kau menginginkannya, naikkan harganya. Bukankah itu saja? Saya. Tuan Muda Zhu, tenang. Jangan terpancing. Provokasi mereka, 400 juta. Sudah melebihi. Nilai asli, lukisan pemandangan ini. Kalau kita terus teriak-teriak begini, nanti pas Fasladon berurat emas. Saya khawatir. Baiklah. Lukisan ini milikmu. Atau lebih tepatnya, ini hadiah untukmu. Tidak. Kau mendapatkan ini. Aku tidak menerima hadiah tanpa jasa.
Barang ketiga hari ini adalah Fasladon. Berurat emas kuno ini. Ini, apa ini asli? Mereka beneran nemu. Fasladon berurat emas. Fasladon berurat emas ini karena nilai historisnya banyak yang ada. Para empu dari setiap dinasti telah membuat tiruannya. Jadi, apakah vas porselen biru putih berlapis emas ini benar-benar asli? Terserah masing-masing dari kalian untuk menilainya. Akhirnya giliranku bersinar. Jiang Fang, lo tajir kan? Memang kenapa kalau iya? Kau tidak tahu cara menilai harta karun. Gak tahu cara menilai harta karun. Gimana bisa memenangkan hati sang dewi? Paman Li. Aku ingat paman bilang, siapapun yang menemukan vas porselen biru putih berlapis emas bisa menikahi Xiao Xue, kan? Selama vas porselen biru putih berlapis emas ini asli, saya bisa putuskan pernikahan ini. Saya setuju dengan pernikahan ini. Ayah, aku belum setuju. Silakan nilai sendiri. Tuan Tang. Nah, ini asli atau palsu? Tuan Muda Zhou, vas ini palsu. Apa? Palsu. Kalau begitu, pernikahan ini Jangan khawatir, Tuan Muda Zhou. Ya, masih ada aja yang nggak bisa bedain asli sama palsu. aku tawar 10 juta. Aku tawar 100 juta. Tuan Muda Jian telah menawar berturut-turut. Sejauh ini menghabiskan 500 juta. Sungguh boros. Memang, sepertinya Tuan Muda Jing bertekad untuk mendapatkan vas porselen biru putih berlapis emas ini. Tuan Muda Chu, sepertinya Anda akan kalah lagi hari ini. 300 juta. Jiang Fang, aku bisa mengalah padamu dalam hal lain. Tapi kali ini, aku hanya bisa bilang maaf. Terserah. Itu hanya membantuku menyelesaikan misi menghabiskan uangku. Tuan Muda Zhou bersaing dengan Dewa Uang. Betapa bodohnya. 600 juta. 600 juta sekali. 600 juta 2 kali. Ada yang menawar lagi. 700 juta. Tuan Muda The Jing film menawar was 700 juta. translated and Ada tawaran lain? narrated by M Media. Aku Al Eng. Jika ini asli, ini harta karun nasional. 800 juta. 1 miliar. Menegangkan. Benar-benar mendebarkan. Saya tawar 1 miliar. Bagaimana, Jiang Fang? Masih mau ikut? Hanya 1 miliar. Dan kau berani menyombong. Aku tawar 1 miliar. 1 miliar. Baiklah. Jiang Fang, sungguh mengesankan. Nona Yafei, apa yang kita tunggu? Tidak ada orang lain yang menawar. Tuan Muda Jiang kita telah mengajukan tawarannya. Siapa yang berani menaikkannya? Ketuk palunya. Tuan Jingfeng menawar 1 miliar 500 juta. 1 miliar 500 juta sekali. 1 miliar 500 juta 2 kali. 1 miliar 500 juta 3 kali. Terjual. Selamat, Tuan Jingfeng telah memenangkan barang paling berharga di lelang ini. Vas porselen biru putih berlapis emas. Tunggu sebentar. Vas dan berpola emas ini palsu. Palsu. Benda ini bukan pusaka sama sekali. Benda unik berusia 2000 tahun ini adalah tiruan modern. Tidak lebih dari 1 abad. Paling banter. Nggak worth lebih dari 1 juta. Jiang Fang, kita kena jebakan. Tuan Tang sudah bilang itu palsu. Sepertinya memang palsu. Jiang Fang, ini palsu. Kenapa kita tidak melupakannya saja? Apa? Kau pikir perusahaan dagang 9 naga itu apa? Sudahlah, nyerah aja. Keluarga Zhu kami bahkan tidak punya muka seperti itu. Apa itu keluargamu, Nanrong? Udahlah. Tutup penawarannya, biarin nggak laku. Sesuai aturan perusahaan perdagangan 9 naga, kamu harus bayar denda 10 kali lipat. Itu 15 miliar. Keluarga Nanrong mampu bayar. Punya duit. Apa? 15 miliar? Keluarga Nanrong kita tamat. Jangan khawatir. Aku ambil. Aku mampu bayar segitu. Tuan Muda Jian benar-benar kaya.
palsu. Dan kau rela menghabiskan 15 miliar? Luar biasa, sungguh luar biasa. Sobat Tian, tahu ada macan di gunung, tapi tetap jalan terus. Saya salut sama semangatmu. Salut. Bye-bye. Jadi bagaimana kalau itu palsu? Saat aku membeli barang, aku tak pernah peduli asli atau palsu. Dia tahu itu palsu. Tuan muda Jiang ini masih menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Apa kepalanya ada yang salah? Ini jelas Tuan Muda Chu yang rencanain jebakan buat Tuan Muda Jiing. Sekarang Tuan Muda Jiing kayak orang bisu makan buah si malakama. Dia nggak bisa ngungkapin penderitaannya. 15 miliar. Itu bukan 15 dolar. Tuan muda Jiang ini masih terlalu muda. Oh, benar-benar. Kau tidak peduli apakah itu asli atau palsu. Kalau begitu bayar 15 miliar. Langsung rugi 100 kali lipat. Rugi 100 kali lipat. Hahaha. Tuan Muda Zhu, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Apa? Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Uang tidak bisa membeli apa yang kuinginkan. Tuan muda Jiang ini menghabiskan 15 miliar. Dia pasti gila. Ya, nggak ada yang bakal senang setelah ditipu. Orang rendahan mak itu. Dia berkelas. Dikasih stimulus dikit. Langsung ngomong ngawur. Tuan Muda Jiing, aturan lelangnya. Kesepakatan tetaplah kesepakatan. Tolong jaga sikapmu. Tenang saja. Aku bilang 15 miliar ya 15 miliar. Aku takkan memberi perusahaan dagang 9 naga milikmu. Masalah apapun. Tuan Muda Zhu, ingat apa yang kukatakan. Fas ini. Kalau aku senang. Harganya 15 miliar. Kalau aku tak senang. Kau pecahkan saja. Bagaimana? Aku habiskan 15 miliar cuma untuk dengar suara. Tuan Muda Zhu tidak senang. Aneh. Logikanya aku seharusnya sudah menghabiskan 2 miliar. The film Kenapa was tidak ada notifikasi? translated and Lalu, narrated apa by itu? M-Media. Di dalam botol ini, bagaimana bisa ada vas seladon berlapis emas? Mungkinkah? Ini vas seladon berlapis emas asli. Di dalam botol palsu ini. Gak mungkin. Bocah ini cuma kebetulan nemu. Mana mungkin David yang asli? Presiden Wang dari Kamar Dagang 9 Naga telah tiba. Presiden Wan. Pak Bapak datang sendiri. Wang Shenai, Presiden Kamar Dagang Jiulong. Nilai vas seladon berlapis emas ini. Kita semua, para tetua, tahu. Tentu saja, aku harus datang dan mengaguminya. Ini. Bagaimana? Bisa vas seladon berlapis emas milikmu ini? Palsu. Tidak. Ini. Vas seladon berlapis emas ini. Teksturnya alami banget. Ini juga buatan seorang maestro. Pola emasnya bertata rapi. Ini asli. Vas seladon berlapis emas asli. Sampah yang dipilih oleh orang tak berguna. Bagaimana mungkin itu asli? Coba Bapak lihat lagi. Saya Presiden Kamar Dagang 9 Naga. Saya sudah melihat barang antik yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah pengawasan saya. Saya tidak pernah salah menilai. Kau berani meragukan saya? Dan vas seladon berlapis emas gini. Nilai pasarnya setidaknya 2 miliar. 2 miliar. Inilah barang palsu yang kau bicarakan. Bernilai 2 miliar. Lebih berharga dari hidupmu. Kau tahu. Ini adalah keluarga Zhu dari Jingcheng. Mereka takkan terganggu. Hanya dengan 2 miliar. Bokar. Kau mati. Tunggu saja kau. Tuan Muda Zhu, jangan pergi dulu. Kau belum sungkem padaku. Ini keinginan terakhirmu ibumu. Tidak, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Aku pacarmu. Terimalah. Selamat telah berhasil menghabiskan 2 miliar. Memulai tugas tingkat selanjutnya. Silakan habiskan. 5 miliar dalam 7 hari. 5 miliar dikreditkan ke kartu bank. Dapat barang ini. Bukankah keluarga Nanrong bakal taman? Villa keluarga Namrong. Ayah, ada apa? Jian Fan, meskipun kau punya uang, tapi keluarga Su ini memiliki hubungan yang rumit dan latar belakang yang kuat. Aku khawatir di masa depan, putriku dan kau akan menghadapi balas dendam keluarga Su. Belum tentu.
Karena adik kecil ini bisa menemukan bahwa Fasladan berlapis keras asli tersembunyi di dalam yen palsu dan juga bisa menemukan begitu banyak barang bagus. Kupikir kemampuan penilaian barang antikmu luar biasa. Presiden Wang, Anda terlalu baik. Sekarang, keluarga Su mengincar adik kecil ini. Aku ingin tahu, anak muda, apakah kau bersedia bekerja untuk perusahaan dagang 9 nagaku? Jian Feng benar, bergabung dengan perusahaan perdagangan 9 naga adalah kesempatan yang luar biasa. Jadi, aku akan memberimu waktu untuk mempertimbangkannya. Ini, kartu namaku. Jika kau punya kebutuhan, jangan ragu untuk menghubungiku kapan saja. Ini pertama kalinya, Presiden Wang memberikan kartunya kepada siapapun. Aku menghargai kebaikan Presiden Wang, tapi aku masih ingin memulai perusahaanku sendiri. Benar. Tuan Jen ini punya sumber keuangan sendiri dan idenya sendiri. Itu sangat normal. Namun, dalam beberapa hari ke depan, akan ada konferensi pendanaan. Kusarankan kau pergi dan melihatnya. Terima kasih atas informasinya, Presiden Wang. Villa keluarga Su. Ada apa di sini? Suruhan, kepala keluarga Su. Sebagai pewaris keluarga Su, bagaimana bisa kau begitu kurang ajar? Ayah, si brengsek itu berani mencuri wanitaku, mengandalkan perusahaan dagang 9 naga. Dia juga membuatku kehilangan harta karun senilai 2 miliar. Aku tak bisa menelan ini. Dalam 2 hari, ada konferensi pendanaan. Selama kita berinvestasi di perusahaan makanan itu dan mendapatkan saham terbesar, keluarga Su kita akan naik derajat. Saat itu, perusahaan perdagangan 9 naga tak akan lebih dari semut di bawah telapak kaki kita. Bagus sekali, Ayah. Saat itu, aku akan membuat mereka berlutut di hadapanku, memohon untuk mati. Aula konferensi penggalangan dana. Aku tak menyangka orang bodoh sepertimu muncul di pameran investasi. Untuk apa kau kesini? Mempermalukan dirimu sendiri? Ada apa ini? Taruhan kita yang terakhir belum selesai, dan kau bergegas ke sini untuk sungkem padaku. Kau hanya mengandalkan Presiden perusahaan dagang 9 naga, tapi Presiden Wang untuk mendukungmu benar-benar sudah tua dan pikun. Dia benar-benar membela idiot sepertimu. Zukan, bukankah ayahmu mengajarimu cara menghormati orang yang lebih tua? Presiden Wang, jika kau akan membela idiot ini, kau akan menyesalinya, cepat atau lambat. Idiot. Kalau dia idiot, kau apa? Kalah darinya? Samba, sepertinya tak bisa dibandingkan dengan putraku, Tetua Su. Apakah ini anak baik yang kau besarkan? Presiden Wang. Jian Feng itu cuma beruntung. Dengan sedikit keberuntungan, dia nyaris tak bisa masuk ke kalangan atas. Dia tak lebih dari belatung. Dia tak pantas mendapatkan perlakuan seperti ini darimu. Aku telah berkelana jauh selama bertahun-tahun. Aku tak pernah salah menilai orang. Setelah pertemuan investor hari ini, aku akan memastikan kau melihat dengan mata kepalamu sendiri. Di bawahku, The film wanitamu, was Dinodai. translated Kau. and narrated by M Media. Aku akan membuatmu membayar apa yang kau katakan hari ini. Kalau begitu, mari kita adakan kompetisi di pameran. Selamat datang semuanya di konferensi pendanaan. Saya, pembawa acara konferensi ini, Li Jiayang, penanggung jawab grup Ruthless Corp. dan juga Kepala Ruthless Corp. Saya nyatakan, konferensi pendanaan ini resmi dibuka. Sebelum kita mulai, saya punya pengumuman. Angka penjualan Ruthless Corp kita secara nasional telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Tak kusangka, penjualan Ruthless Corp lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ya, selama kita memanfaatkan kesempatan ini dan membeli saham Ruthless Corp, dividennya saja cukup untuk kita hidup seumur hidup. Selama aku menjadi pemegang saham terbesar Ruthless Corp, maka lupakan kamar dagang 9 naga. Bahkan 4 keluarga besar ibu kota kekaisaran harus memberi tempat bagi keluarga Zuku, sebuah tempat. Jiang Fang, haruskah kita berinvestasi di korporasi Ruthless? Misi hambur uang kali ini mengharuskan kita menghabiskan 5 miliar. Jika aku menginvestasikan semuanya di perusahaan kejam, aku yakin akan menjadi pemegang saham terbesar. Tapi kemudian, misi hambur uang selanjutnya akan sulit. Mungkin akan ada peluang lebih baik nanti. Kita lihat saja nanti. Kurasa kau baru saja kehabisan uang. Dan hanya di sini, di pertemuan investor ini, untuk pamer. Konyol sekali. Apa katamu? Baiklah semuanya. Sekarang saya punya pengumuman.
Saya ingin memberi kalian sedikit keuntungan. Harga saham individual, Ruthless Corp kita, dan harga komoditas hanya akan naik 79%. Saham Ruthless Corp sudah mahal. Dan sekarang naik lagi 79%. Siapa yang mampu? Harga sahamnya terlalu tinggi. Kami protes. Hei, Kal, jangan bicara omong kosong. Bagaimana bisa mahal? Ruthless Corp kita dalam beberapa tahun terakhir hanya naik 79%. Keadaan Ruthless Corp sedang sulit. Saya memperhatikan beberapa tahun terakhir ini, dan saya tahu betapa sulitnya bagi kita. Aku paling tahu betapa sulitnya. Sudah bertahun-tahun, kalian semua harus merenungkan diri. Apakah gajimu naik? Apakah kau sudah bekerja keras? Ya, keluarga Zuko sangat luas dan kaya. Tak peduli seberapa banyak korporasi Ruthless menaikkan harganya, kami akan mengambil semuanya. Seperti yang diharapkan dari keluarga ibu kota kekaisaran, Bos Zu benar-benar kaya raya. Ya, keluarga Zu akan menjadi pemegang saham terbesar grup Ruthless Corp. Melambung tinggi. Keduanya adalah semuanya. Semuanya. Saya, Shukhei. Shukhei, penanggung jawab grup Jiankang. Dan saya, Simaer, penanggung jawab grup Jiankang. Bukankah mereka berdua orang-orang cerdas? kami berdua adalah kepala grup Jiankang. Produk makanan grup Jiankang kami bersih dan higienis. Mutlak yang terbaik untuk investasi Anda. Meskipun perusahaan kami saat ini dalam phase merugi, ya, selama kita punya, kami berdua saudara yang memimpin. Bagi Anda semua yang hadir, menjadi orang terkaya di dunia hanyalah masalah waktu. Luar biasa. Bukankah mereka berdua jelas-jelas sepasang, ahli strategi brilian? Kalau ada yang percaya itu, berarti mereka mudah ditipu. Oi, aku ingat sekarang, mereka berdua idiot. Keduanya, sebelumnya, adalah tuan muda dari keluarga Sima dan Shuk, tuan muda. Tapi sejak mereka memulai bisnis, miliaran aset keluarga mereka telah hilang semua. Miliaran aset keluarga hilang semua. Siapa yang berani berinvestasi? Bukankah itu cari mati? Dulu, keluarga mereka adalah keluarga terbesar di ibu kota kekaisaran. Kekayaan sebesar itu, dan mereka kehilangan semuanya. Mereka memang luar biasa, ya. Kukira, mereka orang yang cakap. Ternyata mereka hanya orang bodoh. Usir kedua idiot ini dari sini. Siapa yang mau berinvestasi pada kedua pembawa sial ini? Kalau tidak berinvestasi, jangan pukul kami. Kami akan pergi. Baiklah, saudara Shuk, mereka sepertinya bukan mitra ideal kita. Ayo pergi. Tunggu. Aku akan berinvestasi di proyek ini. Jiang Fang, kau gila. Semua proyek mereka merugi. Idiot dipasangkan dengan orang bodoh. Kalian cukup cocok. Sayang sekali, kau bahkan tidak mengerti investasi. Ya, sungguh. Orang bodoh yang mendapat keberuntungan dan menyentuh udara langkah kelas atas ditakdirkan untuk tak pernah lepas dari identitas kelas rendahanmu dan perspektifmu. Tuan Jian, ini investasi yang pasti rugi. Apa kau sudah memikirkannya matang-matang? Aku yakin, aku ingin berinvestasi di grup Jiankang. Presiden Wong benar-benar salah menilai kali ini. Sekarang bahkan para idiot ini pantas mendapatkan perhatianmu. Ya, beberapa orang bodoh tingkat rendah dibandingkan dengan kita para elit kelas atas ibu kota kekaisaran. Mereka bukan tandingan kita. Dermawan. Dia adalah pahlawan kita. Dermawan, kau begitu percaya padaku. Kita berdua, saudara. Kita berdua, saudara. Akan menjadikanmu orang terkaya di dunia. Jian Fang, belum dengar tentang dua orang bodoh ini? Semua yang mereka lakukan merugi. Dan, mereka punya banyak hutang. Oh iya, aku hampir lupa kalau kau tidak menyebutkannya. Jadi kita harus cepat, Dan. Berapa banyak uang yang masih dimiliki perusahaanmu utang? Proyek ini, aku yang bertanggung jawab penuh atasnya. Jian Fang, sudah kubilang untuk melupakan investasinya. Siapa suruh kau bayar hutangnya? Kukira, kau ingin aku melunasi utangnya dulu, sebelum memulai proyek. Ini lucu sekali. Mereka benar-benar sekelompok idiot. Ya, bahkan keluarga 100 miliar pun kehilangan uang. Berapa banyak uang yang bisa kau idiot, dapatkan? Cantik. Lihat pacar. Idiotmu itu. Kau lebih baik bersamaku. Setelah keluarga Zu kita naik ke puncak, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Dasar keji. Jangan sentuh aku.
Beraninya kau memukulku. Kau benar-benar cari gara-gara. Setelah si tolol ini bangkrut, gue bakal bikin lo mohon-mohon sama gue. Siapa bilang aku bangkrut? Apa kau gila? Apa kau tahu berapa banyak hutang grup Jiankang? 15 miliar. Bisakah kau mendapatkan 15 miliar lagi? Ya, cuma idiot dengan sedikit aset. Semua orang di sini adalah tycoon bisnis atau dari keluarga kaya. Kau cuma kunang-kunang. Bagaimana kau bisa bersaing dengan rembulan kita yang bersinar? Hai. Kau terus bicara tentang keluarga kaya dan betapa kayanya mereka. Baiklah, hari ini aku akan membiarkan kalian bocah imbusan melihat apa artinya orang kaya sejati. Kau pikir kau pantas menyebut dirimu seorang sultan? Keluargaku, Ju, akan investasi 500 juta. Di grup Henghu, 500 juta. Keluarga Zu benar-benar totalitas. Satu investasi itu setara dengan seluruh kekayaan keluarga biasa. Ya, kekayaan keluarga Zu yang dikumpulkan selama puluhan generasi tak tertandingi. Kita harus mengikuti investasi keluarga Zu. Dividennya saja akan cukup untuk seumur hidup. Aku akan investasi 100 ribu. Aku akan investasi 200 ribu. Saya akan investasi 1 juta. Sekarang, total investasi grup Henghu telah mencapai 15 miliar. Lihat idiot, kita sudah investasi 15 miliar. Uang ini, kau mungkin tak akan melihat jumlah sebanyak ini seumur hidupmu. Belum pernah melihatnya. Bagaimana? Keluarga musuh sekarang harus bergantung pada orang lain untuk sisa investasi. Sip, elo dibanding Jiang Fang masih butuh orang buat bantuin elo. Ini nggak adil. Adil, jaringan dan pengaruh keluarga Zuku di seluruh ibu kota kekaisaran dan kota awal diketahui semua orang. Cuma kau berani melawan keluarga Zuku. Nah, mengakui kesalahanmu sekarang masih mungkin. Jangan tunggu sampai setelah investasi selesai dan tangan serta kakimu patah untuk memohon ampun. Cuma 2 orang bodoh yang mengandalkan orang lain untuk investasi. Kau benar-benar berpikir itu uangmu sendiri. Kau, Ayah, dia hanya tak mau kehilangan muka dan ingin melakukan usaha terakhir. Cuma 15 miliar. Kau sungguh berpikir aku tak bisa mendapatkannya? 15 miliar adalah seluruh kekayaan beberapa keluarga di ibu kota kekaisaran. Kau sendiri, bagaimana bisa mendapatkannya? anak muda, kau tak takut menyombongkan diri dan menggigit lidahmu. Cuma bocah manis sepertimu. Akan kulihat bagaimana kau mendapatkan 15 miliar. Tuan muda Chu, kalau soal uang, bagaimana mungkin si tolol ini bisa dibandingkan denganmu? Tuan Muda Zu, apa yang perlu dibicarakan dengan orang miskin seperti ini? Kenapa tidak? Biar aku yang urus dia untukmu. Sekelompok orang bodoh yang menilai buku dari sampulnya. Aku tawar 2 miliar. 2 miliar. 2 miliar, mana mungkin kau? Mustahil. Dia pasti menggertak. Orang miskin sepertinya. Bagaimana mungkin punya 2 miliar? Idiot, kau berani menipu kami. Cepat minta maaf pada Tuan Muda Zu. Jiang Fan, kau berani menyentuh orang-orang keluarga Su. Apa kau bosan hidup? Bagaimana jika dia ingin menyentuhku? Apa aku tak boleh melawan? Keluarga Su menghajarmu itu keberuntunganmu. Jangan kufur nikmat. Karena kau pikir aku tak punya uang. Mari kita lihat apakah aku bisa mendapatkan 2 miliar ini. Selidiki ini untukku. Aku ingin tahu, apakah dia benar-benar bisa dapat uang sebanyak ini? Benarkah 2 miliar? 2 miliar. Mustahil. Apa mesinmu rusak? Tuan Muda Zu, saya sudah periksa berkali-kali. Benar-benar 2 miliar. Cuma 2 miliar. Sekalipun kau punya aset, kau tetap saja orang rendahan. Kau tak tahu betapa menakutkannya keluarga-keluarga di ibu kota kekaisaran. Oh, betapa mengerikan. Aku akan tambah 500 juta lagi untuk memblokir jalur logistik grup Jiankang. Bosu, aku bersamamu. Keluarga Liku bersedia investasi 300 juta memblokir jalur publikasi grup Jiankang. Keluarga Shangguanko akan investasi 100 juta lagi pengadaan bahan baku. Grup Jiankang akan dibatasi semuanya. Idiot. Lihat. Ini adalah kekuatan keluarga-keluarga ibu kota kekaisaran. Jiang Fang, jika mereka benar-benar memblokir sumber daya ini, apa yang akan kita lakukan? Saudara, kau harus pergi sekarang mumpung masih bisa. Kita, grup Jiankang tamat. Ya, saudara. Kau menemukan kami. Kita akan melindungimu. Cuma kalian berdua? Kau pikir kau bisa melindunginya? Setelah pameran, tak seorang pun dari kalian akan pergi. Aku serius. Apa rencanamu? Apa rencana kita? Kita akan. Kompetisinya belum berakhir. Jangan senang dulu. Apalagi yang bisa dibandingkan? Aku punya orang sebanyak ini. Uang sebanyak ini. Dan kekuasaan untuk memblokade grup Jiankang. Kekuasaan.
Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu denganku? The film was Temanku terkadang translated bilang, and Wang narrated by bisa M menyelesaikan Media. 99% masalah dunia. Apa? Kau pikir keluarga ibu kota kekaisaran kita telah berkembang selama berabad-abad hanya berdasarkan uang? Tidak. Maksudku, 1% sisanya hanya membutuhkan lebih banyak uang. Jianfan, kau sudah mencapai batasmu. Berhentilah berpura-pura. Naga tidur dan burung phoenix muda hanya satu yang bisa membawa kedamaian bagi dunia. Aku cukup beruntung untuk bertemu kalian berdua hari ini. Ini berkah dari langit. Hari ini, gue rela ngeluarin 3 miliar lagi buat buka semua jalur. Dan kasih tahu semua orang, grup Jiankan. 5 miliar. Bukankah ini lebih banyak dari yang dimiliki keluarga Su? Siapa yang bisa memberikan 5 miliar tunai sekarang juga? Bukankah kalian semua tuan muda kaya? Tuan muda, mustahil. Ini benar-benar mustahil. Kalian semua sedang apa? Sudah kubilang jangan menambahkan terlalu banyak bahan berbahaya ke makanan perusahaan. Semua bahan kimia itu. Sekarang orang-orang sekarat. Apa katanya? Sekarat. Orang-orang sekarat. Ini, Makanan grup Shady membunuh orang. Bagaimana bisa? Perusahaan seperti itu masih ada. Investasi kita lenyap sudah. Aku baru saja menginvestasikan miliaran. Sialan, produk grup Shady membunuh anakku. Perusahaan tak bermoral. Aku ingin nyawamu. Ku bilang juga apa? Kok bisa seenak ini, Sin? Ini semua teknologi dan efisiensi yang kejam. Hei, berhenti merekam. Ku dengar makanan korporasi Ruthless mematikan karena melebihi dosis ilmiah. Itulah penyebab kematian. Benarkah itu, Tuan Li Jiayang? Semua bahan kami, asli semua. Korporasi Ruthless demi keuntungan, mengabaikan nyawa manusia. Beranikah saya bertanya apakah perusahaan Anda mengakui ini? Tuan Li, korporasi Ruthless kita kalah dalam gugatan. Kita kalah, perusahaannya bangkrut. Bangkrut. Apel, nyawa dibayar nyawa. Jadi ditambahkan dengan teknologi dan efisiensi yang kejam. Tak heran. Tak ada yang membeli barang kami. Grup Jiankan, meski rasanya agak kurang enak, tapi mereka menggunakan bahan-bahan asli. Sekarang semua pengusaha telah berinvestasi di grup Jiankan. Saudara Uhuoi. Saudara, kau dengar itu? Kita akan kaya. Keluarga Zhu bangkrut. Gimana? Tuan muda Zhu, masih mau nyanyiin gue? Jiang Fang. Semua karena kau. Keluargaku menginvestasikan semua uang kami. Semuanya. Aku ingin kau mati. Lo mau gue mati? Gue kasih tahu ya, belak makan. Kalaupun gue investasi di perusahaan Ruthless hari ini, gue nggak bakal bangkrut. Duit buat gue cuma angka doang. Siapa kau? Bukannya udah gue bilang, gue dewa keberuntungan. Lo mau bandingin harta sama gue? Tuan muda Jiang. Barusan, kami buta. Kaulah naga sejati. Ibu kota kekaisaran. Kaulah Kaisar Yuncheng yang sebenarnya. Mama, bagaimana keluarga Zhu bisa dibandingkan denganmu? Kami harap Tuan muda Jiang bisa menjaga kami. Bajingan kalian. Hati-hati. Keluarga Zhu mungkin membuatmu kehilangan segalanya. Membuat kita kehilangan segalanya? Kau sudah bangkrut, dan kau masih berani menggonggong di sini? Tuan muda Jian, apa kau butuh kami berdua untuk The membantumu film was mengurus dua translated bocah kecil and ini? narrated by M Media. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Jiang Fan, kau akan mati dengan mengerikan.